Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya dapat amanah dari teacher karena hari ini beliau belum bisa hadir karena sedang ada acara. Jadi beliau sudah mengirimkan rekaman audionya. Kita lihat dulu kitabnya, kemudian nanti kita lihat penjelasannya. Tapi di sini saya nggak bisa antara suara dengan teksnya itu nggak bisa tampil secara bersamaan. Jadi nanti kita bergantian aja gitu ya, teman-teman. Mungkin nanti kita coba baca, kemudian setelah itu kita dengarkan rekamannya. Gitu aja ya, teman-teman ya. Oke, kita baca doa dulu ya, maaf. Oke, Nov. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman. Baik, saya coba share screen ya. Nah, jadi kita mulai dengan kisah Nabi Daud alaihi salam. Mbak Ninda mungkin mau mencoba membaca? Di buku halaman berapa ya, Nov? Oh ya. Bentar ya. Di buku ya. Bentar ya, aku lagi buka bukunya ya. Kisos salam. Ini apa sih? Bentar ya. Minggu lalu kita nggak ada ya kan ya? Ya Mbak. Minggu lalu ada nggak sih? Nggak kan? Minggu lalu ada. Kisah Nabi Musa udah selesai, kemudian kisah. Oke, Isa udah selesai ya? Tunggu ya, Nov, sorry ya. Ya, sekarang Daud. Kisos Daud. Minggu lalu apa ya? Minggu lalu Musa yang bagian akhir-akhir, Mbak. Aku baca dari itu aja deh, dari apa namanya, dari layar aja ya. Silakan, Mbak. Kisos Daud asa al Yahudu fi fasadi kabiri ba'da waqati Musa fa'abdu al-asnam wa harafu al-taurah wa nashtartu fihim al-fahisah wa kanat al-nubutu fi bani Israel la qata'u kulma mata nabi ba'atsallahu nabian akhir wa asyadu ma khazina nabiyuhum samwalu allazi kana yarahum yuhzamu na man a'da ahum al-ama al-yaw fika ma'rikah. Baik, terima kasih Mbak Ninda. Sekarang kita dengarkan rekamannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qissatu Daud. Jadi kisah Nabi Daud. Asyal Yahudu fi fasadin kabirin. Jadi bangsa Yahudi itu yang keturunan dari Yakub ya, yang dulu sudah kita bahas ya, termasuk sampai ke Nabi Yusuf, terus Nabi Musa yang kemarin kita bahas itu kan termasuk anak cucunya Nabi Yakub ya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi fi fasadin kabirin, berada dalam kerusakan yang besar ba'da wafati Musa, setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam.
Fa'abadu al-asnama. Nah, mereka itu menyembah berhala. Wa harrafut Taurata, juga merubah ya Taurat gitu. Wan tasyarat fihim al-fahishatu. Demikian juga keburukan-keburukan itu menyebar ya, tersebar di suatu komunitas atau kaum ya, di mana ketika Nabi Musa meninggal. Wa kanatin nubuwatu fi bani Israila la tangqati. Nah, kenabian di masa Bani Israel itu tidak terputus. Nah, kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad ini kan sudah the last prophet ya, sudah nabi terakhir, maka tidak ada nabi lagi. Nah, di zaman Bani Israel ya, jadi sejak Nabi Yakub itu kan masih terus diutus para nabi ya. Jadi setelah Nabi Yakub lalu ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nanti ada Nabi Samuel, ada Nabi Musa, dan nabi-nabi yang baik yang 25 orang yang wajib kita percayai itu atau yang tidak. Nah, tapi intinya kenabian itu tidak terputus di masa Bani Israel itu. Kullama mata nabiyun ba'atsallahu nabiyan akhar. Setiap kali seorang nabi itu meninggal, Allah utus nabi yang lain. Wa asyaddu ma hazina nabiyuhum Samuel. Nah, jadi begitu sedihnya ya Nabi Samuel ya, nabi yang di zaman Nabi Musa itu tadi, alladzi kana yarohum yuhzamuna min a'daihim, yang mana dia itu dihancurkan atau diserbu ya oleh musuh mereka, yakni bernama suku Amalik, fi kulli ma'rikatin, di setiap pertarungan. Jadi setelah Nabi Musa, kalau kita mengurutkan ya nama-nama nabi yang wajib kita percaya yang ada 25 itu kan ada Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Lot ya, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun ya kan, Dzulkifli, Daud. Nah, di masa-masa itulah Allah juga utus seorang nabi bernama Nabi Samuel yang beliau ini tidak termasuk dari 25 yang wajib kita percayai, karena selain 25 itu masih ada beberapa nabi yang lain. Nah, Nabi Samuel ini ya dimusuhi oleh satu suku yang bernama Al-Amalik di setiap ma'rikah, di setiap pertarungan. Hatta Baik, kita lanjutkan lagi ya dengan teksnya. Ada yang mau coba, teman-teman? Ibu Loli mau coba? Boleh, tapi nggak apa kalau salah ya. Ya, silahkan Bu. Hatta Tadi itu sampai hatta ya? anal amaliku istata'u ayasluhu tabuta allazi kana yahmiluhul yahudu fi kulli ma'rikatin yang tasoru. Udah habis itu? Apa lagi? Boleh dilanjutkan sampai akhir halaman, Ibu. Aman ya. Ya. Wakanat tabutu qad udi'a fihi aso Musa wa baqitun mimmata'ihi huwa wa akhiha Haruna wa akhihu Haruna alaihi salam. Wa waqafan nabiyyu Samuilu yad'u qaumahu litaubah wa ibadatillahi wahdah wa hatima asnam wa ma zala fihim da'iyan ilallahi hatta
tabu wa akhlasu loh. Ya, makasih Bu Loli, kita dengarkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Setiap sampai kali maaf. begitu sedihnya ya Nabi dihancurkan atau diserbu ya oleh musuh mereka, yakni bernama suku Amalik, fi kulli ma'rikatin, di setiap pertarungan. Jadi setelah Nabi Musa, kalau kita mengurutkan ya nama-nama nabi yang wajib kita percaya yang ada 25 itu kan ada Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Lot ya, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun ya kan, Dzulkifli, Daud. Nah, di masa-masa itulah Allah juga utus seorang nabi bernama Nabi Samuel yang beliau ini tidak termasuk dari 25 yang wajib kita percayai, karena selain 25 itu masih ada beberapa nabi yang lain. Nah, Nabi Samuel ini ya dimusuhi oleh satu suku yang bernama Al-Amalik di setiap ma'rikah, di setiap pertarungan. Hatta annal amaliqa istata'u an yaslubu tabuta Musa, sehingga Amalik atau satu suku itu tadi ya bisa merampas tabut Musa. Jadi tabut itu di sini diartikan dengan kotak yang berisi Taurat gitu. Alladzi kana yahmiluhul yahud, yang dibawa oleh kaum Yahudi, fi kulli ma'rikatin, di setiap pertarungan, di setiap pertempuran ya, liyantasiru, untuk bisa memenangkan dari pertarungan-pertarungan itu. Mereka biasanya membawa tabut. Wa kanat tabutu qad wudi'a fihi asa Musa. Nah, dalam tabut itu diletakkan pula di dalamnya itu tongkatnya Musa. Mungkin nanti ibu-ibu kalau sempat di search ya di Google gimana bentuknya tabut itu, sebesar apa sampai tongkatnya Musa itu bisa masuk ke dalam tabut itu. Wa baqiyatun min mata'ihi, dan juga peralatan-peralatan atau ya equipment atau staffnya Musa itu masuk juga di dalam tabut itu tadi, di kotak itu. Wa baqiyatun min mata'ihi huwa wa akhihi Harun. Begitu juga dengan perlengkapannya si saudaranya Musa, yaitu Harun. Wa waqafan nabiyyu Samuel yad'u qaumahu litaubah. Nah, karena nabi itu kan memang diperintahkan untuk menyeru kepada kaum kan. Nah, ini termasuk tugas Nabi Samuel di sini adalah menyeru kaumnya untuk bertaubat. Wa ibadatallahi wahdah, dan juga ibadah kepada Allah seorang diri. Wa tahtimal asnam. Tahtim itu menghancurkan, merobohkan gitu, mematahkan ya, maksudnya meruntuhkan asnam, berhala-berhala itu. Wa ma zala fihim da'iyan ilallahi hatta tabu wa akhlasu fantasaru fi ma'arikihim alal amalik walakinnahum lam yu'idu at-tabuta alladhi suliba minhum. Wa mazala fihim da'iyan ilallah, dan akan terus selalu Nabi Samuel itu menyeru kepada Allah hatta tabu, sehingga mereka itu mau bertaubat gitu. Karena tadi kan terjadi fasadin kabir ya, kemudian intasyarat al-fahisyah tadi, tersebar keburukan-keburukan tadi. Nah, wa waqafan nabi syamil yad'ukum wa mazala fim da'iyan ilallah hatta tabu. Jadi dakwah itu terus dijalankan sampai kaum Yahudi ini tadi bertaubat. Wa akhlasu ya, jadi mensucikan diri ya. Surat Al-Ikhlas itu kan artinya surat kemurnian akidah tauhid kan gitu. Fantasaru fi ma'arikihim alal amalik, sehingga mereka ini meminta pertolongan ya dalam pertempuran mereka alal amalik,
pada Amalik, walakinnahum lam yu'idu, tapi mereka Amalik ini tidak mengembalikan yu'idu tabut, tabut tadi di mana sebuah kotak ya, tempat Taurat, juga tongkat dan peralatan-peralatannya Nabi Musa ya, tidak dikembalikan, alladzis suliba minhum, yang dirampas oleh mereka. Wa kabar Ya, jadi selanjutnya ini mulai dari wakabaro. Ada yang mau mencoba? Mbak Mira, gimana Mbak Mira? Maaf Mbak, aku nyimak aja lagi di Oh. jalan. Ya. Baik. Oke, saya coba ya. Wakabaro syamwilun nabi wa asbaha syaikhon kabiron faqala lahu banu Israila ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala an-nabiyyu fikum yad'ukumullah lakinnal malaka sawfa yasta'bidukum wa sayadlimukum wa ya'kulu amwalakum. Qalu nahnu ala ilmin bidzalika walakinnana nuridu malikan linuqatala ma'ahu a'da'ana. Qala hallau kutiba alaikumul qitalu sataqatilun. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Oke, sampai sini dulu ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang diberi terus dijalankan sampai kaum Yahudi ini tadi bertaubat. Wa akhlasu, ya, jadi mensucikan diri ya. Surat Al-Ikhlas itu kan artinya surat kemurnian akidah tauhid kan gitu. Fantasaru fi ma'arikihim alal amalik, sehingga mereka ini meminta pertolongan ya dalam pertempuran mereka alal amalik, pada Amalik, walakinnahum lam yu'idu, tapi mereka Amalik ini tidak mengembalikan yu'idu tabut, tabut tadi di mana sebuah kotak ya, tempat Taurat, juga tongkat dan peralatan-peralatannya Nabi Musa ya, tidak dikembalikan, alladzis suliba minhum, yang dirampas oleh mereka. Wa kabaro Samuel an-nabi wa asbaha syaikhon kabiron. Nah, akhirnya kan lama-lama kan Samuel ini menua ya, maksudnya menjadi tua gitu kan. Faqala lahu banu Israil, lalu Bani Israil berkata kepada Nabi Samuel tadi, ib'ats lana malikan nuqatil fisabilillah. Angkatlah untuk kami, utuslah untuk kami malikan, seorang raja, nuqatil fisabilillah, nanti kami akan berperang di jalan Allah. Kemudian Nabi Samuel ini menjawab, an-nabiyyu fikum yad'ukumullah. Ya, jadi nabi itu dari kalangan kalian dan menyeru pada Allah. Yad'ukum lillah, menyeru kalian untuk pada Allah. Lakinnal malik saufa yasta'bidukum. Ya, kalau nabi itu ya kan, ini tadi ada nabi tapi mereka ini minta diutusnya raja gitu loh. Nah, sehingga si Samuel mengatakan kalau nabi itu akan mengajak kalian untuk menyembah Allah. Tapi kalau raja itu yasta'bidukum, seringkali menjadikan kalian seperti abd, seperti hamba. Jadi diperbudak lah, kira-kira begitu. Jadi kalian itu akan diperbudak oleh raja kalian. Wa sayadlimukum, juga akan menganiaya kalian. Wa ya'kulu
amwalakum, juga akan makan harta-harta kalian. Oke, untuk sementara sampai sini dulu ibu-ibu ya. Nanti bisa dilanjutkan. Sudah habis ya, Nov? Iya, sudah habis. Saya cuma gitu Ya, aja. sampai situ dulu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin disimpan dulu, bisa Ya. dicatat dulu, nanti akan bisa ditanyakan lagi minggu depan. Ya. Ya. Aja kali ya, Nov ya. Mungkin ya teman-teman bisa mengeprint dulu ya, tadi sudah saya share di grup. Mau diharokatin dulu untuk latihan, misalkan nanti pas pas teacher memberikan pelajarannya nanti kita bisa perbaiki, kita catat artinya seperti itu. Ya. Oke, baiklah. Ya, teman-teman, mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih ya, Nov. Terima kasih semuanya. Makasih Bang Novi, Bang Nida, Bang Novi, Bang Mira, Bang Loli. Tutup dulu ya.